Hari ini gue mau jelasin strategi dan cara-cara yang berbeda supaya teman-teman pejuang UMR bisa dapat 1 miliar pertama. Gue bakal bagi video ini menjadi dua. Pertama, gue mau jelasin cara kita hitung-hitungan supaya kita bisa dapat 1 miliar rupiah. Dan kedua, gue mau jelasin strategi-strategi yang kita bisa ambil supaya kita bisa dapat 1 miliar. Kalau misalnya video ini berguna, gue apresiasi banget kalau misalnya kalian bisa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus bertumbuh. Let's go! Di kuliah, finance itu kelas favorit gua. Soalnya kita belajar tentang uang. Ada banyak konsep kalau misalnya kalian mau pelajarin, kalian tinggal Google time value of money, discounted cash flow, dan juga net present value. Tapi buat ngitung gimana caranya kita bisa dapat 1 miliar pertama, rumus yang kita pakai itu adalah future value. Dan buat tahu apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa dapat 1 miliar pertama, kita harus tahu dulu nih variabelnya itu apa aja. Variabel itu cuma ada 3. Pertama itu adalah return per tahun, kedua itu adalah berapa lama kita investasi, dan ketiga, berapa yang kita bakal investasikan setiap bulan. Dan setiap kenaikan di salah satu formula, future value atau nilai di masa depan itu bakal naik. Masuk akal dong kalau misalnya kita bisa dapat return 20%, pasti kita lebih cepat nyampe 1 miliar dibandingkan kalau misalnya return per tahun kita itu 5%. Kalau misalnya kita nabung 2 juta per bulan, pasti dong return kita lebih cepat nyampe 1 miliar dibandingkan orang lain yang nabung 500 ribu. Dan kalau misalnya kita nabung 20 tahun, pasti dong hasil investasi kita itu bakal lebih banyak dibandingkan orang lain yang cuma bakal nabung 5 tahun. Kalian bisa Google sendiri kalkulator buat future value, tapi gue udah bikinin kalian link Google Sheet ini, soalnya menurut gue ini bakal jadi lebih simple buat kalian. Kalian tinggal klik link di deskripsi, dan ini bisa pakai handphone, tapi kayaknya lebih gampang kalau misalnya kalian buka pakai komputer. Dan kalian kalau misalnya mau pakai, tinggal klik file, lalu klik make a copy, supaya kalian bisa ngotak-ngotik sendiri, jangan ngotak-ngatik master filenya gue. Cara pakainya itu kayak gini, kalian cuma perlu otak-atik yang warna oranye ini ya. Lalu yang pertama itu adalah return per tahun, yang kedua itu adalah jumlah bulan, dan yang ketiga itu adalah investasinya berapa setiap bulan. Return per tahun itu adalah return rata-rata untuk jumlah bulan yang kalian tulis di sini. Lalu ini penting, soalnya banyak orang yang tepuk punggung sendiri dan banyak gaya kalau misalnya returnnya itu bisa 18%, 25%, 40%. Tapi itu nggak penting kalau misalnya 18% atau 40%, itu kalian cuma capai satu kali gara-gara itu kebetulan. Yang penting di sini adalah rata-rata dalam jangka panjang. Contoh, kalau misalnya ketik rata-rata per tahun itu 6,25%. Lalu dalam waktu 240 bulan alias 20 tahun. Dan investasi kita per bulan itu rata-rata 2,5 juta. Nilai investasi kita dalam 20 tahun itu adalah 1,2 miliar rupiah. Dan kalian bisa otak-atik sendiri di sini. Misalnya kalian asumsi bisa dapat return 13,5% per tahun. Tapi kalian cuma mampu nabung 1 juta per bulan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, return kalian itu tetap mendekati 1,2 miliar rupiah. Dan kalian juga bisa lihat di sini, misalnya kalian cuma nabung 1,5 juta rupiah per bulan. Lalu hasilnya itu menjadi 583 juta rupiah. Makanya kalau misalnya kalian mau dapat 1 miliar pertama dalam 15 tahun, kalian sekarang punya dua pilihan nih. Kalian mau naikin return yang kalian bisa dapat per tahun, atau nomor 2, kalian juga bisa naikin nilai yang kalian mau nabung setiap awal bulan. Atau ya dua-duanya. Jadi misalnya kalau misalnya kalian naikin jadi 1,5 juta per bulan, dan kalian itu bakal dapat 900 juta kira-kira ya. Dan kalau misalnya kalian naikin jadi 2 juta, angkanya kalian itu bakal menjadi lebih dari 1,1 miliar rupiah. Jadi udah jelas ya, cara kita planning untuk mendapatkan 1 miliar pertama itu cuma ada 3 variabel. Pertama itu adalah return per tahun rata-rata itu berapa. Kedua, berapa lama kita bakal investasi. Dan ketiga, nilai investasi kita setiap bulan itu berapa banyak. Nah, kalau misalnya itu udah jelas, kita baru mikirin nih strategi apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa naikin masing-masing variabel. Dari 3 ini, yang paling penting itu nomor 2, soalnya itu dalam kontrol kalian, tergantung umur kalian itu berapa. Kalau misalnya kalian umur 22 baru lulus kuliah, selamat, kalian bisa nabung lebih dari 30 tahun alias 360 bulan. Waktu itu adalah privilege yang luar biasa. Nih, gue kasih unjuk. Ini kalian lihat lagi, angkanya itu kan 1,2 miliar rupiah. Ini kalian nabung 15 tahun, setiap bulan itu 2 juta rupiah dengan return 13,5% setahun rata-rata. Kalau misalnya kita nabung 30 tahun dengan angka yang sama, yaitu 2 juta rupiah dan return 13,5%, kira-kira hasil tabungan kita itu berapa ya di tahun ke-30? Mungkin secara logika bisa aja kita mikir 1,2 miliar itu 15 tahun, makanya kalau misalnya ini 30 tahun, ya mungkin 2 atau sampai 3 miliar lah berarti.
Jawabannya ini itu salah besar. Dan bahkan bukan 4 miliar, bukan 5 miliar. Jawabannya itu adalah hampir 10 miliar rupiah alias kenaikan hampir 10 kali lipat. Inilah magic dari compound interest atau artinya bunga berbunga. Makanya saran gua selalu mulai seawal-awalnya. Dan pertama kalian kerja, pertama kali kalian dapat duit, jangan ngerasa kalian itu tuh jadi berhak buat belanja kiri kanan berfoya-foya. Justru di saat-saat pertama kali kalian kerja, uang itu yang bisa kerja paling lama. Soalnya uang di tahun pertama kalian kerja itu bisa ngeguling 30 kali. Uang di tahun kedua kalian kerja itu bisa ngeguling 29 kali, dan di tahun ketiga bakal ngeguling 28 kali, dan seterusnya. Jadi lebih awal kita mulai, lebih gampang buat kita mencapai 1 miliar rupiah. Dan lebih awal kita mulai, nilai yang dihasilkan oleh compound interest itu bakal jadi jauh lebih besar. Sekarang sisa 2 variabel. Gimana caranya kita ningkatin return per tahun? Kita punya beberapa pilihan ya. Kita bisa investasi di reksadana, saham, kripto, index fund, deposito, dan lain-lain. Dan return dari masing-masing instrumen itu pada berbeda-beda. Secara general, lebih tinggi resiko dan volatilitas, potensi returnnya itu lebih tinggi juga. Tapi harus dicatat ya, performanya itu tetap beda-beda. Reksadana saham ada aja yang performanya lebih jelek dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Saham ada aja yang performanya itu lebih jelek dibandingkan surat berharga negara. Tapi secara jangka panjang dan secara rata-rata, biasanya yang lebih beresiko mempunyai potensi return yang lebih tinggi. Dan harus dicatat bahwa sejarah return tahunan bukan berarti return tahun depan itu bakal sama. Dan ini berlaku buat semua instrumen investasi. Mau reksadana, mau saham, mau kripto. Kalau misalnya tahun lalu itu plus 10% atau 5 tahun lalu itu plus 50%, kita nggak bisa asumsikan bahwa ini bakal digaransi 1 tahun lagi itu bakal plus 10% atau 5 tahun lagi itu bakal plus 50%. Soalnya performa sejarah sama sekali tidak menggaransi ke depannya itu hasilnya bakal sama. Gue kasih 3 contoh dengan return yang berbeda-beda. Pertama adalah reksadana tetap yang memberikan return 6% per tahun. Kedua adalah reksadana saham yang menghasilkan 10% selama 10 tahun terakhir. Dan ketiga adalah saham yang bisa menghasilkan 16% selama 10 tahun terakhir. Skenarionya adalah kita investasi 1 juta per bulan selama 25 tahun. Dan kalau misalnya kalian returnnya itu 6% per tahun, 25 tahun lagi tabungan kalian itu hampir 700 juta rupiah. Dan kalau misalnya kalian bisa dapat 10%, tabungan kalian itu menjadi 1,3 miliar rupiah. Dan kalau misalnya kalian bisa dapat 16% per tahun, tabungan kalian dalam 25 tahun bakal menjadi 4 miliar rupiah. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa dapat 6%, 10%, dan 16%? Dan ini kita bahas satu persatu. Buat reksadana pendapatan tetap, ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah IBF Indonesia Bond Index Fund yang memberikan return rata-rata 6% setahun dalam 5 tahun terakhir. Dana Mas stabil kasih kita return 6,8% setahun dalam 5 tahun terakhir. Dan Sukor Invest Stable Fund kasih kita return 5,88% return dalam 1 tahun terakhir. Dan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund kasih kita return 6,3% dalam waktu 1 tahun terakhir. Jadi ada banyak nih yang kalian bisa pilih buat reksadana pendapatan tetap yang sejarahnya itu bisa memberikan kita return 6% setahun. Dan kalau misalnya kita lihat reksadana saham, ada Sukor Invest Equity Fund yang bisa memberikan kita return 10% rata-rata dalam 10 tahun terakhir. Dan di sini kalian juga bisa lihat ya, pilihan reksadana yang sama, returnnya itu bisa berbeda tergantung kalian masuknya itu kapan. Contoh, kalau misalnya kita masuk tahun 2018, return kita per tahun itu cuma 5,34%. Jadi kelihatan kan, return reksadana saham yang sama itu bisa 5% dan satu lagi itu adalah bisa 10% tergantung kalian masuknya itu kapan. Dan reksadana saham itu belum tentu lebih cuan dibandingkan reksadana pendapatan tetap, tergantung kalian masuknya kapan dan tergantung kalian belinya reksadana saham apa. Walaupun emang secara teori, kalau misalnya kita investasi di saham secara long term, harusnya kita itu bisa lebih cuan. Contoh, reksadana saham lainnya kayak Manulife Dana Saham Kelas A yang berikan return 12,84% setahun sejak tahun 2003. Tapi 5 tahun terakhir itu minus 5,16% setahun. Jadi jelas ya, secara general dan secara long term, kalau misalnya pilihan kita benar, reksadana saham itu seharusnya bisa memberikan kita return lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap.
Tapi fluktuasinya itu bisa nggak cocok kalau misalnya kalian cuma punya time frame yang pendek. Dan ini berlaku di mana-mana, mau saham di Indonesia, mau di Amerika. Contoh, di Amerika, kalau misalnya kalian investasi di S&P 500 dari tahun 2000 ke tahun 2003, kalian bakal sakit hati soalnya investasi kalian itu turun 40% dari 1.455 menjadi 879 rupiah. Bahkan kalau misalnya kalian tahan duitnya 12 tahun, duit dari tahun 2000 sampai tahun 2012, 12 tahun, duit kalian itu masih rata. Tapi kalau misalnya kalian tarik 23 tahun, S&P 500 itu mengalami kenaikan dari 1.455 sampai hari ini di angka 4.000-an lebih. Terakhir adalah saham. Saham ini menarik ya, soalnya kalau misalnya pilihan kalian tepat, kayak misalnya kalian pilih buat beli BCA, kalian bisa dapat 16% setahun dalam 10 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya kalian salah pilih, kalian malah bisa kehilangan 70% dalam waktu nggak sampai 1 tahun. Menurut pandangan gua, saham ini bukan buat semua orang. Kenapa sih orang beli saham? Kalau misalnya kalian beli saham, tujuan kalian itu cuma satu, yaitu kalian harus bisa mendapatkan return yang lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya, yaitu investasi reksadana saham, index fund, atau S&P 500. Dan buat kebanyakan orang, apalagi kalau misalnya kalian sibuk, punya pekerjaan full time, milih saham satu persatu, itu seringkali hasilnya malah lebih parah dibandingkan 3 alternatif yang gue sebut tadi. Kenapa? Pertama, kebanyakan orang itu kurang paham cara kerja saham itu kayak gimana. Banyak orang yang pikir kalau misalnya perusahaan bagus, artinya itu sahamnya bagus juga. Itu benar-benar salah. Soalnya saham itu ada 2 komponen, yaitu perusahaan itu harus bagus, tapi kalau misalnya harganya kemahalan, ya sahamnya nggak bagus. Kedua, kebanyakan orang itu terlalu ngeliatin sejarah dan mikir ini adalah indikasi yang bakal terjadi di masa depan. Wih, kemarin-kemarin returnnya itu 18% setahun. Nih kalau misalnya kita lihat sejarahnya, ini makanya saham ini adalah pilihan yang tepat. Contoh, dari tahun 94, saham Unilever itu meroket selama 25 tahun. 25 tahun loh, kurang panjang apa lagi. Di tahun 2018, satu lembar itu 11.000 lebih, kenaikan lebih dari 143 kali lipat. Dan kalau misalnya menurut kalian ini bakal terus berlanjut, lihat apa yang terjadi sejak 2018. Hari ini angkanya kurang dari setengahnya. Ketiga, kalian nggak punya waktu dan juga nggak punya kapasitas buat baca laporan perusahaan dan juga belum tentu kalian paham kondisi ekonomi secara makro. Makanya buat kebanyakan orang, menurut gua, beli saham satu persatu itu nggak disaranin. Boleh kalian beli saham, kalau misalnya kalian pede, kalian bisa pilih saham yang bisa menghasilkan return lebih tinggi dibandingkan alternatif lainnya kayak S&P 500, indeks atau enggak reksadana saham. Jadi kalau misalnya kita balik ke Google Sheets ini, buat kebanyakan orang, 10% itu adalah udah angka yang lumayan bagus. Soalnya ini, itu adalah 10% selama 25 tahun. Dan kita tahu yang namanya saham itu udah minus, ada plus. Jadi kalau misalnya sampai saham 1 tahun itu dapatnya cuma 0%, tahun depan kalian harus mendapatkan 20% supaya rata-rata itu adalah 10%. Apalagi kalau misalnya sahamnya itu minus, plusnya itu bisa harus 25%, 30% untuk membalance supaya rata-ratanya itu bisa tetap di angka 10%. Orang yang bisa dapat 16% per tahun selama 25 tahun, itu artinya orang itu super jago pilih saham atau super beruntung. Dan gue mau kalian lihat realita, bukan bikin strategi dengan harapan bahwa kalian itu adalah minoritas yang super jago atau super beruntung. Tentu kalian juga harus paham mengenai inflasi ya. Bank Indonesia itu juga mempunyai target inflasi sebesar 2-4%. Dan ini adalah inflasi yang kita capai untuk beberapa tahun ke belakang. Ini makanya kalian harus melek investasi. Soalnya kalau misalnya kalian pinter nabung tapi cuma taruh di tabungan, uang kalian itu bakal terus tergerus sama inflasi. Sekarang tinggal variabel nomor 3. Gimana caranya kita bisa naikin investasi kita setiap awal bulan? Ini cuma ada 2 cara. Kita bisa turunin pengeluaran kita setiap bulan supaya kita bisa investasi sebanyak-banyaknya. Dan caranya gimana? Ini cuma masalah memprioritaskan hal-hal yang benar. Setiap kali kita gajian, kita harus bayar dulu nih kewajiban-kewajiban yang kita harus bayar. Misalnya kayak kos-kosan, listrik, dan juga kita sisihkan uang makan dan juga uang transport. Lalu sisanya kita harusnya tabung dulu sebanyak-banyaknya. Misalnya 60% sampai 70% dari sisa gaji kita setelah kita potong hal-hal yang menjadi kewajiban. Baru sisanya buat hal-hal yang kita mau enjoy. Jalan-jalan, nongkrong sama temen, dan juga lain-lainnya.
Jadi prioritasnya itu jangan sampai terbalik. Soalnya kebanyakan orang yang gua kenal itu bayar kewajiban, abis itu nggak pakai planning-planning lagi, belanja barang yang kalian suka, spending kiri kanan. Nanti di akhir bulan kalau misalnya ada sisa, baru nabung. Justru seharusnya terbalik. Nabung dulu, kalau misalnya ada sisa, baru kita belanja. Bukan belanja dulu, kalau misalnya ada sisa, baru kita nabung. Seterusnya, kita juga bisa ningkatin penghasilan kita. Dan untuk itu, gara-gara video ini udah agak panjang, gue bakal bahas mengenai cara-cara supaya kita bisa ningkatin penghasilan kita di video ini. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu tentang fundamental investasi saham, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.